Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita. Duduk di majelis ilmu, kita bersama-sama mempelajari agama Allah Azza wa Jal sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Tabaraka wa taala. Jadi karena sekarang kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah ya. Tinggal berapa sih? 19 atau 20-an? Iya. Iya. Jadi sekarang kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, tepatnya kurang lebih di tanggal 20 Dzulqa'dah. Artinya 10 hari lagi ya. Kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Dan bulan ini termasuk bulan yang istimewa, bulan yang mulia, yang dikenal dengan bulan haram, Ashhurul Hurum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan, ya, jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Hafal enggak? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab ya, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Iya. Jadi kalau kita hafal bulan Masehi, jadi kita harus juga hafal bulan Hijriyah. Iya, karena ini bulannya umat Islam ya. Jadi sayangnya kita kadang dari kecil sudah diajarkan hanya bulan Masehi, Januari, Februari gitu ya. Sedangkan bulan-bulan Islam itu kita tidak hafal. Ini sangat disayangkan sekali. Bila seorang muslim harus lebih cinta dengan bulan Islam ya, bulan-bulan Islam. Baik. Nah kata Allah, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan tadi ya. Sama dengan Masehi ya, cuman beda penamaannya. Yauma khalaqas samawati wal ardh, di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Iya, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. Apa aja? 4 bulan yang haram, kata Allah. Rajab ya. Rajab, kemudian 3 bulan berturut-turut, kata Nabi. Salasah mutawaliyah. Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, 3 bulan berturut. Nah, habis kitab ini Dzulqa'dah. Bulan besok Dzulhijjah, nanti habis Dzulhijjah apa? Bulan pertama itu bulan Muharram. Tahun baru Islam, orang bilang ya. Nah, ini bulan yang mulia, Allah muliakan, Masya Allah. Maka Allah katakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan berbuat zalim di bulan-bulan ini. Enggak boleh. Akan dulu orang-orang Arab di zaman dulu sudah memuliakan. Orang Arab jahiliyah di zaman dulu itu sudah memuliakan bulan-bulan ini. Mereka menghentikan peperangan. Ya, maksudnya damai lah, bulan-bulan ini bulan damai, nggak ada peperangan, nggak boleh berbuat zalim. Ya mereka hargai bulan-bulan ini. Bulan untuk apa namanya, berdamai gitu loh. Nah ini bulan yang mulia. Tentu ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang mulia, pasti di sana ada amal ibadah yang mulia yang Allah anjurkan kepada hambanya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis Ibnu Abbas, ya, yang berbunyi, "Ma min ayyamin", tidak ada hari, al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah. Tidaklah ada hari-hari di mana amal-amal saleh, artinya seseorang beramal saleh di dalamnya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini. Tidak ada hari-hari di mana seorang hamba yang beramal saleh di dalamnya
lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal, melainkan di hari yang ke-10 ini. Hari-hari yang 10 ini. Itu apa? Ayyamul Asyar. Hari ke-10 maksudnya ya 10 hari di awal bulan Dzul Hijjah. Ini hari yang mulia. Jadi amalan di bulan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan, ya kenapa bulan Dzul Hijjah 10 hari di awal bulan Dzul Hijjah ini mulia. Amal soleh dilipat gandakan. Allah lebih mencintai daripada beramal di hari-hari yang lainnya. Karena di situ terkumpul banyak ibadah. Subhanallah. Ada hari raya, ya kan? Idul Adha. Tanggal 10-nya ya. 10 Dzul Hijjahnya kita lebaran. Kemudian juga di situ ada menyembelih kurban, ibadah kurban. Kemudian di situ juga ada sholat Idul Adha sudah tadi ya. Kemudian ada puasa, disunahkan berpuasa, terutama di tanggal 9 Dzul Hijjah. Ya, ketika jemaah haji wukuf di Arafah. Masya Allah, sedekah juga dianjurkan di situ. Itu terkumpul dalam satu bulan itu. Makanya dikatakan sampai para ulama berselisih. Manalah yang lebih mulia? Ya, mana yang lebih mulia? Amalan yang dikerjakan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ataukah amalan yang dikerjakan di 10 hari di awal bulan Dzul Hijjah? Mereka khilaf, para ulama sampai seperti itu. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah memerinci. Kalau ditinjau dari malamnya, Ramadan lebih mulia. Kenapa? Karena ada Lailatul Qadar di situ. Sebelum di terakhir Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Tapi kalau ditinjau dari siangnya, malah 10 hari di awal bulan Dzul Hijjah lebih mulia. Karena di situ terkumpul banyak ibadah mulai dari sholat Id, kemudian berkurban, kemudian berpuasa, bersedekah, bertahlil ya. Kemarin itu takbiran ya kan, bertakbir dan seterusnya. Subhanallah ya. Maka seorang muslim ketika melihat momen seperti ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita yang namanya muslim hidup di dunia kan butuh bekal. Butuh bekal amal saleh nanti untuk bekal kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan di bulan-bulan mulia ini, jangan disia-siakan. Ya, karena di tahun depan mungkin kita belum tahu akan bisa dikasih panjang umur ya kan. Allah panjangkan umur, kita nggak tahu, kematian juga kita nggak tahu. Maka selama kita masih ada kesempatan, lakukan yang bisa kita lakukan dari amal soleh sebagai bekal kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Ya, karena orang yang cerdas, orang yang mempersiapkan diri ya dengan amal soleh setelah kematian. Ya, kemudian sahabat menjawab, ya Rasul, faqalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah termasuk jihad fi sabilillah? Iya. Jadi katanya, sahabat bertanya, katanya Rasul mengatakan tidak ada hari-hari di mana seorang hamba beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apa tadi? Hari-hari yang ke-10 ini. Amalan yang dikerjakan di 10 di awal bulan ini, bulan Dzul Hijjah maksudnya. Lantas bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Apakah jihad termasuk amalan yang lebih dicintai daripada yang lainnya? Karena menjawab, qal walal jihadu fi sabilillah. Tidak pula jihad fi sabilillah. Bayangkan, padahal jihad loh ini. Padahal jihad fi sabilillah kita tahu, jihad itu apa namanya, mengorbankan harta, kemudian nyawa bahkan ya, meninggalkan keluarganya. Ya. Illa rajulun illa walal jihadu fi sabilillah. Tidak pula jihad fi sabilillah. Jadi jihad pun tidak bisa menandingi pahala amal soleh yang dilakukan di 10 hari di awal bulan Dzul Hijjah. Kalau jihad itu luar biasa. Apakah jihad bisa menandingi amalan yang dikerjakan di 10 hari awal di bulan Dzul Hijjah ya Rasulullah? Ya kan? Karena tadi Rasul mengatakan tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala ya, yang dikerjakan seorang hamba, tidak ada amal, tidak ada hari-hari yang seorang hamba beramal saleh di dalamnya yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala melainkan apa? Di awal 10 Dzul Hijjah ini kan gitu. Terus gimana dengan jihad ya Rasulullah? Apakah amal jihad itu bisa menandingi
amal soleh yang bisa yang dikerjakan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah tersebut. Ada berkata walil jihad, jihad pun tidak bisa menandingi, masih kalah. Masya Allah, berarti kan luar biasa ya. Antum, jadi kita beramal soleh di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu luar biasa pahalanya. Bahkan sahabat bertanya, gimana dengan jihad? Apakah bisa menandingi pahalanya? Kan gitu kan? Tidak juga jihad fisabilillah, tidak bisa juga. Kecualinya illa rajulun, kecuali jihadnya itu seseorang yang keluar kharaja bi nafsihi dengan jiwanya, wa malihi dengan hartanya, summa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Kemudian dia keluar berjihad, ya kan? Dengan hartanya, dengan jiwanya, dan tidak kembali lagi setelah itu. Artinya pada mati syahid. Ya, kalau dia jihadnya sampai mati syahid, itu baru ya bisa menandingi. Tapi kalau jihadnya enggak sampai mati syahid, tetap kalah dengan amal soleh yang lain ya, kayak sedekah, sholat, kurban dan yang lainnya yang dikerjakan di awal bulan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ngerti ya? Ini luar biasa. Maksudnya ini hadis Bukhari ya, hadis Bukhari ya. Nah, di antara amal ibadah yang Allah perintahkan di bulan Dzulhijjah ini adalah amalan kurban. Maka insya Allah kita akan bahas tentang fikih seputar kurban ya. Tanya jawab seputar apa? Kurban. Karena di antara amal saleh atau amalan yang dianjurkan oleh Rasul SAW adalah berkurban. Yang lain banyak ya, kayak puasa ya, kemudian memperbanyak takbir ya, bertalbiyah itu bertakbir ya. Kita bahas karena kita akan bahas insya Allah tentang masalah-masalah kurban. Tanya jawab tentang fikih kurban insya Allah. Ana dapat tulisan dari Al-Ustadz siapa ini? Abdul Haris Al-Jawi ya, Masya Allah. Beliau kumpulkan beberapa masalah kurban. Ya, masalah-masalah kurban. Insya Allah kita akan bacakan. Yang beliau lebih menitik beratkan dari mazhab Syafi'i. Karena beliau tahu bahwasanya Indonesia ini kan banyak kan mazhabnya Syafi'i, maka beliau menitik beratkan dari mazhabnya Syafi'i. Jadi mungkin kalau ada sedikit perbedaan ya dengan mazhab yang lain, ya mohon di toleransi gitu ya. Karena ini beliau lebih mengacu kepada mazhabnya Syafi'i. Soal yang pertama, apakah hukum berkurban? Ini sering ditanyakan. Wajib atau sunnah saja gitu ya. Biasanya kalau orang dengar sunnah kok, biasanya kan dianggapnya remeh ya. Iya. Zaman sekarang mendengar kalimat sunnah itu untuk ditinggalkan, bukan untuk dikerjakan. Lucunya segitu. Jadi meremehkan amalan sunnah. Sunnah saja kok, nggak wajib. Ini keliru. Dulu para salaf mereka bertanya ya kepada Nabi, kemudian atau mereka bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain tentang sebuah amalan yang disunahkan, kan begitu ya. Mereka bertanya untuk dikerjakan. Kalau amalan tersebut ada sunnahnya, ada perintahnya, atau ada anjurannya dari Nabi, maka mereka berlomba-lomba untuk mengerjakannya, kan begitu. Kalau sekarang orang tahu sunnah justru untuk ditinggalkan, itu aneh kan? Dan maka menganggap remeh. Kemudian jawabannya adalah hukum kurban itu wajib bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah muakkad bagi umatnya. Tidak ya? Wajib bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah muakkad bagi umatnya. Ingat sunnahnya sunnah muakkad ya. Muakkad itu sunnah yang ditekankan, sunnah yang benar-benar ditekankan. Jadi kalau mampu usahakan, ya usahakan. Kalau mampu usahakan untuk berkurban. Nah, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Nah, ini surat apa? Al-Kautsar ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu. Bayangkan, berarti salat itu ibadah salat, sujud, rukuk dan seterusnya
itu hanya ditujukan kepada Allah. Masya Allah ya, kita sering melihat bahwa banyak kaum muslimin tuh, sebagian kaum muslimin mereka sholat di depan kuburan. Mending kalau ada pembatasnya, mending ya. Enggak, ini kuburan, di depannya dia sholat, rukuk, sujud gitu. Wah, parah ya. Nah, ini harus diluruskan yang seperti ini. Sholat itu hanya untuk Allah. Li rabbik. Wahai Muhammad, maka sholatlah untuk Rabbmu saja. Menghadap kepada Rabbmu. Wanhar, dan menyembelihlah, berkurbanlah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ibadah kurban dengan sholat. Mulia nggak berarti? Mulia sekali. Ketika kurban, perintah kurban disandingkan setelah perintah sholat, menunjukkan mulianya ibadah kurban, dan tidak boleh diberikan juga kepada selain Allah. Nggak boleh. Kalau sholat hanya diberikan kepada Allah, maka kurban pun juga harus kepada Allah saja. Wanhar, berkurbanlah. Ini menunjukkan keutamaan pahala atau keutamaan ibadah berkurban. Ya, ketika disandingkan dengan salat, maka semakin mulia. Nah, ini ya, Nabi diperintahkan. Dan secara bahasa kaidah Arab, secara usul kitab, secara kaidah dalam bahasa Arab atau secara kaidah dalam ilmu usul fikih, yang namanya perintah itu hukumnya wajib. Kalau Anda mendapati ya, perintah-perintah dalam Al-Quran atau sunnah, itu secara asal hukumnya wajib. Kecuali ada dalil yang memalingkan dari yang wajib menjadi sunnah. Paham ya? Waqimus shalah, maka tegakkanlah sholat. Perintah kan? Maka sholat wajib. Wajib. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Ketika sudah memasuki ini nisab. Kalau udah ada waktu, udah memenuhi persyaratan nisab sama haul, maka wajib dia membayar zakat. Ini dalil menunjukkan bahwasanya asal perintah itu wajib. Al-asl fil amr al-wujub. Asal perintah itu wajib. Kecuali ada dalil yang memalingkan dari wajib, mungkin dari wajib ke yang sunnah. Paham ya? Ini dalil yang menunjukkan wajib bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari hadis, ya kita harus begitu ya. Dari Al-Quran, hadis dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasul SAW bersabda, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Saya diperintah untuk berkurban. Asal berarti wajib kan perintah tadi kan? Asal perintah itu wajib. Saya diperintahkan untuk berkurban. Ya. Dan dia itu sunnah bagi kalian. Berarti bagi umatnya. Ini dalil menunjukkan bahwasannya ibadah kurban itu wajib bagi Nabi dan sunnah bagi umat Rasulullah SAW. Sunnahnya sunnah muakkad ya. Kemudian dalam riwayat Imam Daruqutni, Rasulullah bersabda, kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum. Diwajibkan kepadaku, aku berkurban, beribadah kurban. Ya, diwajibkan kepadaku ibadah kurban. Wa laysa biwajibin alaikum, namun tidak wajib atas kalian. Ini menunjukkan kemudahan syariat Islam. Jadi berkurban bagi yang mampu silahkan. Akan dianjurkan karena pahalanya besar. Ya. Kemudian kalau dia memang belum mampu, maka juga tidak mengapa. Ya tidak mengapa. Tapi seorang muslim, saya tekankan lagi ya, karena ini momen-momen yang sangat berharga lah. Hari-hari yang mulia yang dilipat gandakan seluruh amal soleh. Bahkan jihad pun gak bisa menandingi ya. Amal soleh yang dikerjakan di awal bulan Dzulhijjah tadi. Maka kita berusaha lah sebisa mungkin. Kalau kita punya keluasan dari sisi rezeki, maka berkurban. Ya, kita harapkan semoga dengan ibadah kurban kita ini menjadi pemberat, ya, tabungan kita. Ya, sebagai bentuk nanti Allah lancarkan rezeki kita. Gitu ya. Allah lancarkan rezeki kita, Allah berkahi kehidupan kita. Bahkan lebih daripada itu, sebagai nanti bekal kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Mumpung masih ada kesempatan. Ya, jangan ditunda. Ya, jangan ditunda. Karena kita tahu bahwa hidup ini tidak ada yang bisa prediksi sampai kapan kita akan terus hidup di dunia ini ya.
Baik, ini masalah yang pertama ya tentang terkait dengan hukum kurban. Ya, jadi gue apa tadi? Ya, sunnah muakkad bagi umat Muhammad. Adapun bagi Rasulullah wajib. Ya, jadi wajib bagi Nabi. Kemudian bagi umat Nabi Muhammad hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah ini menunjukkan apa? Kemudahan syariat Islam. Artinya nggak dipaksa kan ya? Nggak dipaksa. Yang ini menunjukkan Islam itu datang untuk memudahkan hambanya. Tidak ada paksaan. Karena terkait dengan kemampuan namanya kurban kan, terkait dengan apa tadi? Kemampuan dari segi finansial ya, harta benda. Kalau dia mampu silakan. Kalau enggak ya tidak mengapa. Ya. Seperti dengan haji kan. Haji itu kan juga bagi yang mampu. Karena syariat tahu, nggak semua orang bisa mampu untuk pergi ke sana. Apalagi yang tinggal di ujung Alaska sana ya. Di ujung kutub sana kan jauh banget kan ke Mekah ya, makanya bagi yang mampu ya diberi kelonggaran dua, kelonggaran dari sisi harta finansial, yang kedua fisiknya. Orang banyak harta tapi fisiknya lemah, sakit-sakitan yang nggak bisa juga, maka mampu di sini harus dua segi, dari segi kesehatan dan mampu dari segi apa tadi, hartanya. Itu kalau haji. Nah kalau berkurban kan harta, insya Allah harta ada ya, dibelikan kambing atau sapi atau onta barangkali kalau dia lebih mampu, maka itu lebih baik. Baik. Ini ya yang pertama terkait hukum berkurban. Besok lagi bahas kita ya. Besok kita bahas apakah boleh berkurban satu kambing untuk satu keluarga. Sampai bisa insya Allah ya. Besok kita bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di tengah masyarakat. Yang kita akan belajar bareng-bareng. Baik, mungkin demikian yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.